Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Sultan Sanjaya TV. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Kalau kalian suka jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Terima kasih teman-teman. Kali ini saya mau ngobrol sama teman-teman Umbul Teduh yang lagi pada klekar. Kenalin namanya. Halo bro. Halo bro. Namanya siapa? Susilo bro. Namanya Susilo, baju merah yang sebelah sana. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Diki. Woi, agak keras ya bro, agak keras. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Diki. Oke, Diki Erlangga Sucipto. lahir hobi ngarit. pengarit kelinci. Pekerjaan khusus tidur. Yang ini siapa namanya yang ini? Halo, perkenalkan nama saya Aceng. Aceng. Ya. Aceng Suanggi. Jadi lo ini kapan lulusnya Gi? Yang jelas dulu coba. Kalau untuk ditanya kapan waktu itu kan belum bisa menentukan, Bang. Yang keras ya biar kedengeran. Urusan soal kuliah gitu kan. Karena dalam saat ini itu masih prosesnya itu masih terbilang masih abstrak. Alah lu nih banyak pacaran lu nih jelas ini ya kan. Banyak ngingu-ngingu gendaan lu ini. Iya benar udah konkret tuh. Kemarin dia tuh cerita kan. Ya. Apa cerita apa dia? Woi, Jadi waktu kita sebelum kita ke ini Jaya Sakti itu dia kan pamer. Nih saya punya ini katanya. Pamer dia akan chattingan sama doinya. Woi, ayang-ayangan dia. Anjay, ya itu yang nyebabin dia nggak lulus ya itu nggak sembuh. Kasmaran. Enggak, Bang. Kalau kita orang dulu bangga Gi nggak lulus karena ada yang dilakuin ya kan, demo ya kan, ngerebut kekuasaan gitulah pokoknya. Kalau sekarang teman-teman yang nggak lulus ini amazing lihatnya lo Mas Susilo udah selesai, Diki udah selesai, lagi udah proses. Lo judul aja belum lo. mikirin ini loh, mikirin mata kuliah yang belum selesai banyak deh. Apalagi judul. Dipikirin juga gitu. Sekarang ini Gi, kalau nggak salah syarat untuk menjadi orang baik itu nggak cuman niat baik aja. Tanyalah sama teman-teman. Syarat untuk menjadi orang baik itu salah satunya sarjana. Khusus kamu itu sama ya. Khusus Anggi kamu ya. Khusus Anggi sarjana. Baru bisa melakukan hal-hal baik. Gitu. Jadi motivasi, Ge. Durhaka sama orang tua deh. Emang kalau boleh tahu berapa sih cewek lu sekarang ini? Enggak ada, Bang. Nanti di tag ya. Enggak ada kalau satu. Enggak ada hilang loh nanti, hilang. Iyalah, hilang mesti. Apa perlu jawab? Ya Allah. Taruhan hilang. Mau mengakui apa Ya hilang? gitu, Bang. Untuk apa ya namanya? Ngintrik mulai. Sebenarnya kan untuk saat ini kan aku lebih fokus ke pekerjaan atau agenda produktifku kan. Wow, pekerjaan, ada kerja berarti menghidupin anak istri. Tapi lebih untuk agenda produktif yang sehari-hari itu Tidur. yang terlihat itu kan. Nah, Contohnya, saat ini aku lebih kayak seperti tidur. ini kan sedang mencoba budidaya cacing nih. Kemarin beberapa hari lalu kan udah mencoba Cacing kepanasan. Oh ya Anggi. Cacing kepanasan di budidaya. Terus. Selain budidaya cacing, ini kan lagi mulai proses ya kan? Ya udah mulai. Mulai. Iya. Cacingnya sudah ada. Tinggal nanti dijual. Orang. Oh ya. Kamu mikirnya enak ya itu. Namping aja gak pernah dikaritin sama orang. Satu aja belum selesai. Mau dua dia. Oh ya, mau nanya sedikit sih Gi, soal cacing itu. Gimana sih konsepnya, konsep yang kamu mau bangun itu gimana gitu kok? Tiba-tiba mau ngingu cacing terus udah mau dijual aja gitu loh. Emang nggak ada kendala soal kendala? Cacingnya gitu kan? 2. Cacingnya 2, tanahnya 5. Jadi yang berat tanahnya. Kita jual tanah. Jual Tanah orang. Jual tanah bonus cacing gitu. Iya, dapat inspirasi dari mana? Kok ini kamu Tahu aku, Bang. Ngeliat YouTube apa ngeliat apa? Gak tahu aku. Serius, Tahu aku, Ge? Bang. Serius, Ge? Pertama awalnya ngeliat apa? Ngobrol sama siapa?
Ya hanya sekedar untuk mengisi kegiatan produktif aja sebenarnya. Oh gitu. Gitu aja sih. Kayaknya cacing ini lagi produktif untuk dikerjain. Iya. Terus kambingnya gimana? Kambingnya masih serius nggak? Ya masih berjalan, Bang. Masih jalan ya. Alhamdulillah sampai saat ini Sama. buktinya Masih hidup. Masih hidup dan masih sama. Gak kurus, gak gemuk. yang kecil itu ya. Iya, kambing sama. kecil ya. Dari setahun yang lalu bawa segini. Udah setahun paling Iya, sama. segitu bisa. Nambah 3 cm ya. Konsisten ya. Itu namanya Hei, konsisten. mau kemana hei? Pakai baju dulu, pakai baju. Itu namanya konsisten. Tapi gila emang keren juga kok dia ini kok. Masih sampai sekarang gitu. Kalau gua dulu bertahan itu paling cuman 2 tahun lah paling lama itu ngarit. Lainnya itu udah kebawa kan, namanya kita anak sekolah ya, pengen kumpul sama teman-teman, pengen usaha yang lain gitu. Dia sampai sekarang ini masih konsisten. Nah, Pengen. salah satunya apa Ngi? Salah satu yang membuat kamu konsisten di ngarit urusan kambing ini apa Ngi? Nggak tahu, Bang. Gak tahu. Oh. Gak tahu. Apa itu? Oh mungkin ini dia, mungkin dia ngarit. Wah. Set. Ngarit itu memang sudah dari kecil atau baru-baru ini aja gitu? Ya dari kecil. Dari kecil. Jadi kalau di rumah juga kerjaannya ngarit. Iya. Berarti bayi ngaret ya? Iya. baru cenger gitu. Alhamdulillah memang keajaiban dan mungkin itu anugerah lah. Aku ketika bayi lahir langsung ngarit. Itu kelebihan ya. Kelebihan overdosis ya. Orang ngidamnya itu ngaret tuh mamanya. Tapi jelas dapat pelajaran banyak kan di luar dari itu. Lu ngarit itu lu pelajarin tentang ada unsur-unsur kecintaan lo terhadap hewan gitu dapat kan di wilayah itu kan terhadap manusia. Mungkin dia terinspirasi dari ngaritnya dia sehingga dia mengimplementasikan rasa cintanya dia terhadap kambing itu ke sesama manusia. Gitu nggak Gi? Kira-kira Gi? Enggak, Bang. Berarti ada persepsi lain. Gimana? Boleh nih di-share nih. Lo kan jago yang di wilayah itu. Apa ya? Normalnya manusia lah. Hmm? Ya layaknya manusia lain ketika menjalin hubungan ke lawan jenis itu kan hal yang biasa juga sih, Wah, Bang. ini mantap ini. Boleh. Agak dideketin dikit. Rokok win kan pemenang. Bisa lolos. Loss. Hari ini kamu pemenang gitu. Besok Loss. jadi menurutmu cinta itu apa Gi? Perspektif dirimu sendiri. Cinta? Enggak. Apa ya? Bang, ini konsepnya kok gini sih, Bang? Ya ini guyonan aja kita sharing. Kok enggak? Ini kan ada 4 orang nih. Kenapa kok pertanyaan itu ke saya? Ya, gitu nanti kan? gantian. Enggak kayak seolah-olah saya tuh enggak diberikan kesempatan untuk bertanya balik. Ya nanti Gitu. ini kita tanya dulu ke kamu perspektif cinta. Nanti ada juga ke Diki, ada ke Mas Silo juga ada. Menurutmu sendiri cinta itu apa? Jaga pujangga ini ya kan? Ya apa ya? Kalau aku sendiri belum nggak ada perspektif sih, Bang. Soal cinta itu apa dia? Sebenarnya secara definisi pun belum ada konteks yang ilmiah ya, belum terbukti secara ilmiah kan mengenai istilah cinta itu sendiri karena memang masih abstrak dia gambarnya. Kalau yang lebih bisa dipahami itu kan cinta itu kan melakukan sebuah aktivitas cinta itu sendiri. Seperti kita, dan cinta itu kan datangnya, kalau anggapan sekarang ini, kekinian sekarang ini kan cinta itu seolah-olah dia rasa yang ada seperti tiba-tiba muncul rasa cinta. Perasaan yang muncul tiba-tiba itu menurutmu adalah cinta. Kekinian sekarang. Bukan menurutku. Kayak seolah-olah itu anugerah, ya kan. Ketika dia melihat sesuatu ke dalam hal ini adalah wanita cantik, kayak seolah-olah dia tertarik dan langsung mengatakan dia cinta. Wah, Padahal ini bukan keren itu. Ini
Ini Bang Cepri nanti teman-teman senior-senior ini, woi bangga ini ngeliatnya. Dia lagi kasih soal cinta. Terus yang menarik dalam sebuah cinta itu, percintaan itu apa menurutmu? Apakah hanya sekedar nafsu? Apakah hanya sekedar ada momentum-momentum yang itu bisa didapatkan memuaskan perasaan atau hati kita? Kamu pemenang. Kalau idealnya itu kan cinta itu dia terbangunnya tanpa syarat apapun dan dia tanpa alasan. Cinta itu tanpa alasan. Jika dia masih ada alasan, ada latar belakang kenapa dia mencintai, itu kan masih apa ya? Masih perlu dipertanyakan Cintanya. Nah, iya. Kalau pernah yang kualitas kubaca, apa enggak nih gitu. Kalau yang pernah aku baca kan Bang, dari beberapa bacaan kalau mengenai pandangan dari Erich Fromm. Oke. Ya, cinta itu sifatnya dia aktif, bukan pasif kan. Nah, cinta itu dia harus terbangun konstruksi, bukan jatuh cinta namanya, bukan falling in love. Nah, dia harus terbangun. Nah, dalam hal ini bisa membangun sebuah rasa cinta itu kan dengan melakukan ini dipakai dulu biar keras suaranya. Digantungin di sini. Aduh, grogi nih Bang. Jadi cinta itu bukan jatuh cinta. Ya. Karena kalau jatuh berarti dia cinta itu terpuruk, jatuh, blek Ya, ke bawah. Tapi cinta itu membangun. Ya, kata Erich Fromm gitu. Nah, jadi kan kalau dalam pembagian mengenai orientasi cinta sendiri, Erich Fromm itu kan membagi 4. Apa sih dalam hal? 4 itu. Nah, yang pertama itu adalah orientasi reseptif. Reseptif itu kan dia yang berangkatnya itu pada dia ingin mencintai apa dan siapa. Iya kan. Nah, kalau harusnya itu kan kalau konteksnya dia berangkatnya siapa yang dia ingin cintai, bukan pada bagaimana dia mencintai, itu kan udah lain kan. Ya. Nah, yang harusnya kan bagaimana dia bisa mencintai wanita itu, misalkan memberikan perhatian, merawat, ataupun ya saling melengkapi dan yang lain-lain itulah. Yang pertama, yang kedua. Nah, lalu yang kedua kan orientasi kalkulatif. Pasar, hitung-hitungan. Pasar bukan lupa aku banget. Enggak usah rumurut enggak apa-apa. Ya kalau yang pertama itu tadi kan reseptif. Nah, terus yang kedua tadi itu kan dia orientasinya wajah, seksualitas. Bukan Bang. Materialistik. Bukan, dia yang menimbun. Nah, orientasi pasangan sekarang dia dalam konteks cinta itu tadi berangkatnya itu menimbun. Maksud menimbun itu kan kayak seolah-olah misal Bang Edo punya pacar. Pacar itu harus dibatasi dengan segala aktivitasnya. Dengan rasa kekhawatiran Bang Edo ketika dia melakukan banyak interaksi khususnya dengan yang laki-laki, dia lebih terbangun dengan yang laki sehingga rasa kecemburuan. Nah, rasa pembatasan atas hak ke pacar Bang Edo itu kan rasa menimbun ya. Oke, yang kedua. Padahal kan kalau ngomongin secara esensi ya hak kita membatasi itu atas dasar apa? Kita kan ya belum ada hubungan apapun dengan dia, kita juga bukan orang tua dia, kita juga bukan Tuhan, ya kan? Ya. Kalau kasarnya ngomong gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada orientasi pasar dia. Maksud dari orientasi pasar kalau kata Erich Fromm dia itu sesuai dengan tren sekarang. Mencintai seseorang itu karena fashion yang hedon, fashion yang sesuai dengan kekinian sekarang. Itu kan lebih kalau dalam sisi kelasnya kan lebih tertinggi kan Bang untuk ini tren. Nah, tapi lagi-lagi yang di berangkatnya itu pada fisik kan yang menjadi penilaian. Dia mencintai dari tren fashionnya. Jadi gelombang massa gitu iya. Ngikutin alur ya. Ngikut tren yang ada. Terus yang terakhir? Nah, kalau yang terakhir ini cinta yang kalkulatif tadi itu.
dia mencintai seseorang karena ada sesuatu di seseorang itu yang bisa keuntungannya kita raup. Misalnya ketika urusan kuliah nih, ya kan. Biasanya kan seseorang laki-laki mencari pacar, cewek, dia yang untuk membantu skripsi, ya kan. Jadi kan ada keuntungan yang ada timbal balik. Bukan timbal balik sih bang, tapi lebih ke menguntungkan diri kita. Latar belakangnya gitu. Nah itu orientasi cinta, orientasi cinta yang nggak ideal kalau kata Erich Fromm. Kalau katanya beliau nggak ideal. Iya nggak pas jika orientasinya begitu. Berarti yang ideal itu yang ketika kita mendapatkan sesuatu dari dia juga harus mendapatkan sesuatu dari kita. Kalau untuk konteks idealnya bagaimana itu lebih ke sebenarnya kan cinta itu menerima dengan segala apa yang menjadi kekurangan kita dan menerima apa yang menjadi kekurangannya. Iya, jadi tanpa alasan, tanpa syarat apapun, baik dari segi fisik, baik dari kualitas potensi yang dimilikinya, gitu kan. Oke, siap. Gue nyambung. Berarti ada 4 hal yang yang disampaikan Erich Fromm terkait cinta itu ada 4 unsur yang 4 apa? 4 orientasi tadi. Yang pertama tadi adalah reseptif, yang kedua menimbun, pasar, dan kalkulatif. Ya. Oke, gitu. Itu menurut Erich Fromm. Lo tau nggak kalau menurut Jalaluddin Rumi? Iya. Nggak tahu bang, belum baca. Ini Orientasi cinta. menurut Jalaluddin Rumi itu Sampein sih. Coba gantiin. aku nggak terlalu memahami sih konsep Jalaluddin Rumi karena kan orang-orang sufi. Ini pakai dulu. Jatuh sih. Apa-apa lah. Suara aku denger kok. Jadi ini biar mantep dia, jedak-jeduk ya enggak? Jedak-jeduk. Win, aku sempurna. Pakai kalah karo sempurna iku. Oke, jadi menurut Jalaluddin Rumi, cinta itu seperti apa sih? Versi tasawuf nih ya. Iya. Sebenarnya gini. Kalau ya ini secara singkat aja gitu ya. Kita berbicara dan jelas. Konsep Jalaluddin Rumi ini rumit, gampang-gampang rumit juga gitu. Gampang-gampang sulit ya. Artinya gini, kalau Maulana Jalaluddin Rumi itu mengatakan bahwa cinta itu adalah universal. Cinta itu universal. Karena ya semua orang bisa mentafsirkan itu cinta sendiri. Tetapi ada hal yang digarisbawahi bahwa cinta itu adalah untuk menyatukan ruh yang menyatukan alam semesta ini. Artinya gini kan, semakin orang bercinta dan itu orang akan semakin menuha atau dia akan cinta pada Tuhannya. Karena di tahapan konsep tasawuf seperti cinta itu bukan berarti untuk sama jenis loh, sama ini bukan manusia. Dia tahapnya sudah ke tahap level ya orang ke Tuhan lah, level sufi lah ya. Iya. Tapi kan memang ya kalau kita tarik kesimpulannya kalau kita ini kan bisa mengartikan karena bahwasanya cinta itu universal, multitafsir lah, semua orang bisa merasakan cinta itu sendiri. Tapi kalau untuk mendefinisikan itu dia akan kesusahan. Karena wujudnya nggak ada kan, Pak. Hanya bisa dirasakan oleh indera perasa. Nah, makanya kan manusia itu diberi nafsu, diberi indera, yaitu untuk merasakan cinta. Sebenarnya cinta itu apa gitu. Bahkan setiap orang, setiap pemikir itu beda-beda. Apalagi di kalangan di Plato juga mengatakan bahwa cinta itu siapa? Plato itu kroniknya dari inilah kayak dari Yunani lah. Kalau ngomong filsafat itu lebih tua karena Jalaluddin Rumi ya. Ya karena dia masa Yunani. Ya, kalau di filsafat itu Yunani kuno. Artinya cinta itu kendaraan untuk mencapai keindahan. Ya kalau cinta itu kita nggak cinta kan pasti ada kendaraan, yaitu kalau diimplementasikan di zaman kita ya, kita sebenarnya senang dengan seseorang kan, pasti kan ada perhatian kan ya, itu suatu bentuk kecil aja itu, tapi kan kita merasakan keindahan di kalangan kita gitu. Bahkan kita kalau ngomongin tafsirnya gitu kan, cinta dengan Tuhan, pasti orang yang sudah tahapnya cinta dengan Tuhan itu akan merasakan keindahan sendiri.